Halo, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian sehat dan berbahagia selalu ya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Vi, yang terpikat memainkan game online yang bernama Nerf. Game ini isinya sebuah tantangan yang harus dilewati oleh para pemainnya. Dan tak jarang, game ini membawa maut bagi pemainnya. So, apakah Vi bisa berhasil melewati tantangan dari game ini? Tanpa basa-basi lagi, kita meluncur ke alur filmnya. Di awal film, kita akan berkenalan dengan Vi yang tengah mendapat panggilan video dari temannya yang bernama Sydney, yang kemudian memamerkan sebuah aplikasi yang bernama Nerf. Nerf adalah sebuah aplikasi penghasil uang setelah menjalankan dan menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh para penontonnya. Namun perlu diketahui, beberapa tantangan terbilang mengancam nyawa, sehingga uang yang mereka dapat pun disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Sydney sendiri merupakan pemain lama yang mempunyai banyak penggemar, dan Sydney mengajak Vi untuk mengikuti jejaknya. Namun saat itu Vi merasa belum tertarik. Pagi harinya terlihat Vi bersama sahabatnya yang bernama Tommy sedang mengabadikan pekan olahraga di sekolahnya. Lalu, Vi banyak memotret laki-laki impiannya yaitu John. Kebetulan Sydney yang pagi itu tengah berlatih cheerleaders menerima tantangan dari penggemarnya di Nerf untuk memamerkan bumper belakangnya yang aduhai di tengah lapangan. Tentu saja ini demi uang yang ditawarkan. Sydney pun melakukannya dengan penuh percaya diri. Siang harinya terlihat Sydney yang sedang mengolok-olok Vi yang tidak berani mendekati John. Dan akhirnya Sydney sendirilah yang mendekati pria tersebut dan menyampaikan salam dari Vi. Namun rupanya hal ini membuat Vi malu dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Vi akhirnya memberanikan diri untuk menginstal aplikasi Nerf dan mendaftarkan dirinya sebagai player. Vi pun harus menyetujui persyaratan Nerf, yaitu Nerf bisa kapan saja mengambil seluruh data yang dimiliki para penggunanya. Selain itu, pemain harus merekam aksi mereka secara langsung, dan pengguna dilarang membocorkan segala hal tentang Nerf jika ada misi yang mengancamnya. Setelah berhasil login, Vi mendapat tantangan pertama untuk berciuman dengan orang asing selama 5 detik. Vi mengajak Tommy untuk menemani menjalankan misinya. Tommy pun sebenarnya sudah memperingatkan tentang bahayanya aplikasi ini karena pernah merenggut korban jiwa. Namun, Vi terlihat tidak peduli dan mulai mencari pria asing demi 100 dolarnya. Setelah menemukan pria yang cukup menarik yang bernama Ian, Vi langsung mengajaknya basa-basi dan langsung mencipoknya tanpa permisi. Tak lupa aksi ini disiarkan secara langsung dengan bantuan Tommy. Tantangan pun berhasil diselesaikan. Dan Vi terlihat sangat senang karena mendapatkan uang dengan mudah. Namun tiba-tiba saja Ian mendekatinya dan bernyanyi untuk Vi. Rupanya ia juga pengguna Nerf yang saat itu tengah menjalankan misinya. Melihat aksi dua orang ini membuat para penggemarnya menyuruh mereka untuk menjadi satu tim. Meski Tommy sudah memperingatkannya, Vi tetap tidak peduli dan memilih untuk mengikuti Ian ke pusat kota. Dan di saat sendirian, Vi mendapat tantangan untuk memakai sebuah gaun. Tanpa ragu, Vi pun menerimanya karena hadiah yang ditawarkan cukup fantastis. Rupanya, gaun tersebut dibanderol seharga 3.000 dolar. Karena Vi tidak mampu membelinya, Vi hanya membawanya ke ruang ganti untuk mencobanya. Dan tentu saja, proses penggantian baju itu pun tersiarkan secara langsung di aplikasi Nerf. Dan ternyata saat itu juga Ian melakukan tantangan yang sama. Setelah mereka berhasil menyelesaikan tantangan, mereka pun berniat untuk mengganti baju. Namun ternyata baik pakaian Ian maupun pakaian Vi sudah hilang di sana. Kemudian saat itu juga mereka kembali mendapat tantangan untuk keluar dari toko. Namun karena Vi tidak mau dituduh pencuri, ia mengajak Ian untuk keluar dari toko tanpa berpakaian. Setelah kembali ke parkiran, mereka melihat pakaian yang mereka coba sebelumnya. Rupanya seorang penonton telah membayar pakaian itu untuk mereka. Tak hanya itu, mereka juga berhasil mendapat uang yang cukup banyak karena telah menyelesaikan tantangan tersebut.
Karena berhasil menyelesaikan misi bertubi-tubi dalam sekejap, mereka pun berhasil menduduki 10 top player di Nerf. Di sisi lain, Tommy semakin mengkhawatirkan V. Tommy pun mulai mencari informasi tentang Ian dengan cara meminta tolong kepada temannya seorang hacker untuk memberikannya akses ke dark web. Setelah menyelaminya, Tommy pun tahu bahwa Ian merupakan pemain kawakan Nerf, di mana dulunya ia sempat terlibat dalam kejadian ketika salah satu pemain Nerf tewas saat menjalankan misinya. Dan tentu saja hal ini semakin membuat Tommy khawatir. Dan di sisi lain, V dan Ian kembali mendapat tantangan. Kali ini Ian ditantang untuk menaiki motor dengan mata tertutup pada kecepatan 60 km per jam, sementara V akan menjadi pengarahnya. Namun karena sadar ini membahayakan, V berusaha menolaknya, tapi akhirnya ia kembali luluh karena hasutan Ian. Mereka pun menjalankan misinya. Awalnya Ian kesulitan apalagi kaca helmnya tertutup stiker. Namun berkat arahan V, ia menjadi cukup terlatih. Dengan tantangan yang sulit ini, aksi mereka ditonton ratusan pengguna Nerf, termasuk Sydney sendiri. Beruntungnya, mereka berhasil menyelesaikan misi ini sehingga membuat Ian menempati peringkat pertama top player di Nerf, sementara V ada di peringkat kedua. Kedekatan V dengan Ian membuat V menceritakan kisah hidupnya termasuk merenggangnya hubungannya dengan Sydney. Namun tanpa diduga, sesi curhat itu disiarkan langsung pada akun Nerf Ian, sehingga semua orang bisa mendengarnya termasuk Sydney. Alhasil, ini semakin membuat Sydney iri dan menyuruh penggemarnya memberikan tantangan yang lebih sulit. Akhirnya, Sydney mendapat tantangan menyeberangi gedung bertingkat menggunakan tangga. Namun fobianya terhadap ketinggian menggagalkan misi tersebut. Sementara V dan Ian menjadi pusat perhatian di tengah pesta yang diadakan oleh Sydney. V yang merasa merindukan temannya pun mencoba mencarinya. Namun, ia justru mendapati Sydney yang lagi bergenjotan ria dengan Ian. V pun sangat marah pada Sydney, dan momen ini digunakan penggemarnya untuk menyuruh V melakukan tantangan yang sebelumnya gagal dilakukan oleh Sydney. Karena V ingin menunjukkan ialah yang terbaik, V menerima tantangan itu, dan ia dengan santuy melewati tangga itu dan berhasil menyelesaikannya. Kemudian tiba-tiba saja Tommy menghampirinya dan memberitahu bahwa Ian telah mempermainkannya. Karena sebelum ini Ian menerima tantangan untuk membuat V bertengkar dengan Sydney. V pun merasa kecewa telah dipermainkan oleh aplikasi Nerf. Akhirnya ia berniat melaporkan aplikasi ini ke polisi. Tapi perlu diingat bahwa hal ini telah melanggar peraturan, sehingga para pemain lain mulai menyerakinya, dan sistem Nerf telah mendeteksi keberadaannya. Sehingga V harus kehilangan seluruh uang yang dihasilkannya, dan kehidupannya yang terancam di bawah kendali Nerf karena seluruh datanya telah dicuri. Lalu tiba-tiba saja ia ditonjok seseorang yang ternyata sedang menjalankan misi dari Nerf. Ketika terbangun, V berada di ruangan asing dengan sebuah monitor yang memberitahu kalau ia sudah melanggar syarat ketentuan dari Nerf, dan sekarang hidupnya ada di bawah kendali Nerf. Hukuman ini bisa saja hilang jika V berhasil menjadi top player di Nerf. Lalu tiba-tiba saja Ian menghampirinya. Di sini Ian bercerita masa lalunya yang juga sampai berniat melaporkan Nerf ke kantor polisi. Oleh karena itu, saat ini ia menjadi tahanan Nerf seperti V. Maka dari itu, Ian juga bersikukuh ingin menepati peringkat pertama. Tapi begitu, ia berjanji akan membuat V berada di posisi yang sama. Namun, sebelum mulai menerima misi, V meminta bantuan pada Tommy dan Sydney. Dengan bantuan temannya, Tommy berusaha menghack sistem, namun hal ini sulit dilakukan karena Nerf tidak mempunyai pusat server. Di tempat lain, V terlihat hendak memulai misinya dengan Ian. Namun misi kali ini sangat berbahaya karena menyuruh Ian dan V saling menembak satu sama lain. Dan yang paling tercepat ialah pemenangnya, sehingga berhak menduduki peringkat pertama dan menerima sejumlah uang sebagai hadiahnya. Namun keduanya sama-sama tidak tega, sampai pada akhirnya Pei muncul dan menawarkan diri sebagai bagian dari misi itu. Akhirnya Pei ini mengajukan pertanyaan kepada penonton, siapa yang harus ditembak terlebih dahulu. Ternyata penonton memilih V, dan tanpa ragu Pei pun menembak V sampai terjatuh. Sementara itu, para pengguna Nerf tercengang menyaksikan kejadian itu. Rupanya Tommy dan temannya sudah berhasil menguasai sistem Nerf, sehingga mereka dapat menonaktifkannya.
Hal ini membuat para pengguna meninggalkan aplikasi dan meninggalkan arena tarung V dengan Ian. Setelah itu, V kembali bangun. Rupanya, tadi ia hanya sedang berpura-pura saja. Lagi pula, ia juga sudah bekerja sama dengan Pai untuk mengelabui aplikasi Nerf. Dan akhirnya aplikasi Nerf pun berhasil ia kalahkan, dan selain itu, uang V juga berhasil dikembalikan dan film ini pun selesai.